Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa sahbihi sa'du fid darain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Albert Bandura, seorang psikolog dan penggagas teori kognitif berkebangsaan Amerika, dalam judul bukunya Social Learning Theory menjelaskan bahwa perilaku negatif manusia seperti penyalahgunaan narkoba, penggunaan alkohol, kekerasan seksual, dan perilaku lainnya merupakan dampak negatif dari kekerasan dan disharmonis keluarga, dan menjadi isu yang sangat krusial dalam bahtera pernikahan. Data statistik yang dimuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 20 Januari 2023, media Kompas mendeskripsikan bahwa total kasus kekerasan rumah tangga di Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai sebanyak 4.683 kasus. Ekses langsungnya, hadirin, semakin banyaknya luka trauma akibat pernikahan, munculnya balas dendam dan pertikaian, bahkan sampai terjadinya pembunuhan dan pembacokan. Akhir-akhir ini, hadirin, kita dikagetkan dengan pembunuhan seorang istri di Bali dengan motif sakit hati. Kasus suami di Malang yang mutilasi istri sendiri, suami di Blitar yang berani cor jasad istri karena dasar emosi, pembunuhan berencana di Karawang yang dilakukan oleh seorang istri, bahkan tak jarang anak menjadi korban keegoisan ibu dan bapaknya sendiri. Betul, hadirin, prihatin atas kasus yang dipaparkan tadi, serta mengharapkan setitik solusi yang dapat diaplikasikan. Maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran, dengan berlandaskan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. litaskunu
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah, secara eksplisit Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 ini merupakan deskripsi Allah tentang penciptaan manusia secara berpasangan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditunjukkan dengan lafaz litaskunu ilaiha. Sedangkan modal untuk mencapai tujuan tersebut adalah mawaddah warahmah. Kemudian timbul pertanyaan, apa mawaddah warahmah itu? Menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas fi Tafsir, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa mawaddah adalah kecintaan seseorang terhadap pasangannya secara fisik ataupun jasmania, sedangkan rahmah adalah kecintaan seseorang terhadap pasangannya secara psikologis, yakni tanpa melihat kejelekan fisik pasangannya itu sedikit pun. Sedangkan menurut Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya Asy-Sya'rawi juz 18 halaman 11360 menafsirkan bahwa kata sakinah merujuk kepada kesejahteraan perekonomian sebuah keluarga, sedangkan kesejahteraan keluarga ialah dimulai dari pembagian peran masing-masing secara adil yang dilakukan oleh seorang suami dan istri. Suami banting tulang tanpa lelah, setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi menciptakan keluarga yang kafah. Sedangkan peran seorang istri adalah menciptakan rumah yang tenang, berdandan menampilkan paras yang enak dilihat, menebarkan senyum manis bagi malaikat, sehingga membuat kita para suami semakin semangat dan terpikat. Lalu apa relevansinya ayat tersebut terhadap kehidupan bangsa kita saat ini? Menurut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa merilis data, terdapat sebanyak 88,93 juta keluarga di Indonesia sepanjang tahun 2022. Angka tersebut sangatlah fantastis serta peluang yang sangat besar dalam menciptakan keluarga harmonis. Namun realitanya hadirin, negara kita masih dinobatkan sebagai negara fatherless country, negara kekurangan ayah. Bahkan
bahkan digadang-gadang menjadi negara motherless country, negara kekurangan ibu. Di era modern ini, para suami dan istri tidak lagi memainkan peran adil dalam keluarga. Para suami sibuk dengan pekerjaannya, anti mendengar keluh kesah istrinya, bahkan tak sempat untuk membina anak-anaknya. Tak kalah memprihatinkan, para istri lupa akan peran dalam rumah tangganya, terobsesi oleh karir dan jabatannya, bahkan meeting dan hangout menjadi agenda hariannya. Betul apa betul hadirin wal hadirat? Lantas, apa dasar hilangnya peran adil keluarga masyarakat Indonesia sehingga berdampak pada hilangnya konsep keluarga sakinah? Badan Pusat Statistik BPS merilis data pada Maret 2023 terdapat sebanyak 25,9 juta masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut, hadirin, telah merubah peran seorang istri dalam rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan tak sedikit seorang istri yang bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Akibatnya, hadirin, peran rumah tangga ditinggalkan, anak keluyuran tanpa bimbingan, cekcok suami istri akibat urusan ranjang, stres dan depresi semakin panjang, bahkan pada tingkat yang lebih ekstrim lagi, tak jarang berujung bunuh diri dan menelan korban. Lalu bagaimanakah Islam dalam menanggapi persoalan tersebut? Dan apa solusi yang Islam tawarkan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya
adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah nan Maha Agung. Dewan Hakim yang berbahagia, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan huruf nida yang seruannya adalah munada nakirah maksudah, yakni seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan yang beriman, sebagaimana terangkai dalam kalimah qu anfusakum wa ahlikum naro, ai ihfadhu anfusakum wasunu azwajakum minan nari habiyah. Jagalah dirimu dan peliharalah istrimu dari api neraka yang panas dan membara. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasirnya. Firman Allah pada ayat tersebut merupakan tuntunan bagi insan-insan yang beriman untuk menjaga diri, antara lain dengan meneladani Nabi serta menjaga keluarga, yakni suami, istri, anak-anak dan orang yang berada dalam tanggung jawabnya agar terhindar dari api neraka. Sedangkan menurut Imam Al-Alusi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjaga diri dari api neraka ialah dengan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan dan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga keluarga ialah dengan memberikan nasihat dan ta'bib atau mendidik dengan hukuman. Dengan demikian hadirin, solusi yang Islam tawarkan dalam menciptakan keluarga sakinah ialah dimulai dengan peningkatan fondasi keimanan serta peningkatan kualitas solatnya sebagai bentuk perwujudan ketakwaan kepada Allah. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisal yarfa'u anhu daikil aish wa azabal qabr wa yu'tihi kitabahu biyamini wa yamurru ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Barang siapa menjaga salatnya, niscaya akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. Ia akan dihindarkan dari kesempitan hidupnya, akan dihindarkan dari siksa kuburnya, ia akan menerima kitabnya dari tangan kanannya, ia akan melewati sirat bagaikan kilat dan akan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu hadirin, melalui mimbar Musabaqah Syarhil Quran kali ini, kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan, kuatkan skill dan kemampuan sehingga kita mampu mewujudkan keluarga yang mapan. Dan berawal dari keluarga yang iman dan mapan ini, maka keluarga sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud sesuai dengan harapan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan Hakim yang berbahagia, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dengan berakhirnya uraian tersebut, dapat kami ambil kesimpulan bahwa pertama, Indonesia sedang menghadapi disharmonis dalam keluarga yang mengakibatkan tingginya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua,
disharmonis keluarga yang terjadi ialah diakibatkan dengan ketidakmapanan dan ketidakadilan kondisi sebuah keluarga. Dan yang ketiga, Islam menawarkan solusi aplikatif dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ialah dimulai dengan peningkatan fondasi keimanan serta peningkatan kualitas diri. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.